Terima kasih Tifal. Kita awali Kompas petang hari ini dengan informasi soal polisi mengamankan warga yang diduga terlibat dalam peristiwa tewasnya bos rental mobil yang dikeroyok massa setelah diteriaki maling. Iki lho sing digawe lek aji iki lho. Iya iki, iya. Warga sempat membawa 4 orang dari Jakarta yang dituding maling mobil di Desa Sumbersoko, Pati, Jawa Tengah sebelum peristiwa pengeroyokan terjadi. Warga lalu mengeroyok 4 orang korban hingga terluka parah. 1 orang korban yang merupakan pemilik mobil bahkan tewas usai dibawa ke rumah sakit. Polisi akhirnya menangkap 2 orang warga yang terlibat dalam kasus pengeroyokan bos rental mobil hingga tewas. 2 orang warga ini diduga menjadi orang yang mengejar, menarik hingga mengeroyok 4 korban. Jauh, dirongso. Gimana juga sepion? Sini tapi ada sini jauh. Merah. Wah. Tak hanya mengeroyok 4 orang korban, warga juga membakar mobil korban. Polisi juga mengamankan mobil korban yang dibakar sebagai barang bukti. Saat ini, polisi masih memeriksa dan menyelidiki pelaku lain yang terlibat dalam peristiwa ini. Mati wong desa ki ra diopo-opo nek apa kurang ajar kene. 4 orang dari Jakarta yang tengah melacak dan hendak mengambil mobil rentalan yang hilang menjadi sasaran amuk massa di Pati, Jawa Tengah hingga salah satunya tewas. Kami tidak menayangkan gambar ini secara utuh karena mengandung kengerian. Dari keterangan korban kepada polisi, keempat orang mencari mobil di Desa Sumbersoko karena melacak keberadaan mobil dari GPS. Saat akan hendak mengambil kunci mobil, korban langsung diteriaki maling oleh warga hingga dihajar massa. Tak hanya terkena pukulan dari masyarakat sekitar, mobil yang ditumpangi keempat orang tersebut dibakar karena mereka dianggap pencuri. Untuk mengambil mobil rentalan saudara BH tersebut, yang mana informasi menurut mereka berdasarkan posisi GPS berada di Desa Sumbersuko, Kecamatan Sukolilo. Kemudian ketika sampai ke lokasi, masih menurut keterangan korban bahwa ketika menemukan mobil, kemudian dengan kunci cadangan mengambil mobil tersebut, kemudian ada warga yang melihat, kemudian diteriaki maling sehingga para korban dikejar oleh warga dan kemudian dipukuli. Akibat peristiwa main hakim sendiri, pemilik rental mobil BH tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Sementara 3 orang korban lainnya menjalani perawatan karena luka yang dialami akibat dihajar massa. Tim Liputan Kompas TV. Polisi saat ini mengamankan 2 orang warga Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang diduga menjadi provokator pengeroyokan bos rental mobil. Kita konfirmasi kasus ini, sudah terhubung bersama kami dengan Kompol Muhammad Alvan Armin, Kasat Reskrim Polresta Pati, Jawa Tengah. Mas Kasat, boleh diceritakan kembali, polisi kan saat usai kejadian langsung melakukan penyelidikan. Nah, sebenarnya hasil penyelidikan penyebabnya apa? Baik Mbak Cindy, kami sampaikan bahwa setelah mendapatkan laporan, yang pertama kami lakukan yaitu melakukan evakuasi terhadap para korban, membawa ke rumah sakit. Kemudian dari hasil penyelidikan kami, bahwa kronologis awal yaitu keempat korban datang ke Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, awalnya dengan tujuan untuk mengambil mobil berdasarkan posisi GPS mobil tersebut. Kemudian ketika menemukan mobil, korban saudara BH yang meninggal dunia itu membuka mobil dengan kunci cadangan dan langsung membawanya. Kemudian warga yang melihat korban membawa mobil milik tetangganya, kemudian
berteriak maling, dan warga lain juga kemudian berteriak maling, sehingga para warga mengejar korban dan juga teman-temannya, kemudian dihentikan dan akhirnya dilakukan pemukulan terhadap para korban. Oke, Mas Alvan, dari hasil penyelidikan kan juga sudah ada korban yang diperiksa. Apakah kalau dari keterangan korban yang sudah bisa dimintai keterangan, sebenarnya ada upaya memberikan penjelasan dulukah kepada warga sebelum dilakukan penganiayaan? Baik, jadi dari keterangan ketiga korban yang saat ini dirawat di rumah sakit, bahwa ketika menemukan mobil, korban saudara BH ini langsung membuka dan mengambil mobil tersebut karena mobil terparkir pada halaman yang memang tidak ada pagarnya. Oke, artinya bisa disebutkah ini sebagai salah sasaran hingga akhirnya terjadi penganiayaan? Ya baik, jadi memang karena warga melihat korban ini membawa mobil yang menurut warga, yang diketahui oleh warga bahwa itu mobil tetangganya, sehingga refleks kemudian meneriaki maling, sehingga warga kemudian mengambil tindakan sendiri dan melakukan pemukulan terhadap korban. Oke, tapi mobil yang dijadikan barang bukti sekarang yang dibakar oleh warga sebenarnya statusnya milik siapa? Apakah memang sedang disewakan atau seperti apa? Untuk mobil yang dibakar adalah mobil yang dikendarai oleh para korban ini ketika dari Jakarta. Jadi mobil tersebut adalah mobil rentalan memang milik saudara BH yang meninggal dunia. Jadi itu mobil yang dibawa dari Jakarta. Oh, artinya yang dibakar mobil yang dibawa oleh korban ya, bukan yang diduga dicuri atau dimalingkan oleh korban ini, betul ya? Betul, itu mobil yang dikendarai oleh korban. Oke, kalau untuk status dari orang yang menyewa mobil itu statusnya apa? Baik, untuk yang menyewa mobil saat ini masih kami dalami karena terkait dengan kronologis mobil ini dari saksi dari pihak keluarga maupun korban-korban lain itu tidak terlalu mengetahui, sehingga saat ini masih kami dalami, masih kami telusuri terkait dengan kronologis terkait perjalanan mobil ini. Kalau untuk 2 orang yang sudah ditangkap dan juga sudah dibawa ke Polres, statusnya sudah tersangka belum, Mas? Sudah. Sudah tersangka. Oke, untuk perannya masing-masing dari hasil penyelidikan sementara apa, Mas, keduanya? Baik, jadi keduanya itu menurut hasil keterangan bahwa keduanya melihat mobil tersebut dibawa oleh korban, yang mana menurut kedua tersangka ini menganggap bahwa mobil tersebut adalah mobil tetangganya. Kemudian kedua tersangka ini mengejar dan menghentikan mobil tersebut, lalu menarik korban keluar mobil, lalu melakukan pemukulan, menendang dan menginjak korban. Kemudian diikuti juga dengan beberapa warga yang lain. Oke, kalau dari CCTV kan itu jadi salah satu barang bukti pastinya dari video yang viral di media sosial. Kan bisa dilihat juga sebenarnya tidak hanya 2 orang. Apakah ada potensi dilakukan pengembangan lagi sehingga tersangka ataupun juga pelaku lebih dari 2? Ya, baik, saat ini kami tim penyidik sudah sedang melakukan pengembangan terhadap pelaku-pelaku lainnya, khususnya terkait dengan peristiwa kekerasan secara bersama-sama terhadap korban, baik yang mengakibatkan meninggal dunia maupun yang mengakibatkan luka. Oke, sejauh ini sudah siapa saja yang diperiksa sebagai saksi? Yang sudah kami periksa sebagai saksi sebanyak 6 orang, yaitu beberapa warga dari desa Sumber Soko, ya intinya terkait dengan rangkaian peristiwa yang terjadi. Oke, selanjutnya akan ada yang diperiksa lagi dalam waktu dekat sebagai saksi juga, Mas? Masih ada yang akan kami periksa terkait dengan peristiwa ini, dan juga kami sedang melakukan pengembangan untuk mengidentifikasi pelaku-pelaku lainnya. Oke, dari 4 korban kan kita tahu 1 meninggal dunia, 3 masih dirawat. Kalau sejauh ini kondisi ketiga korban lainnya bagaimana, Mas? Baik, jadi perkembangan dari siang ini terhadap ketiga korban juga sudah kami lakukan pengecekan dari tim seksi kedokteran kesehatan Polresta Pati, di mana ketiga korban tersebut saat ini sudah sadar, namun masih tetap harus rawat inap karena masih harus mendapatkan perawatan medis. Oke, baik. Kami tunggu update perkembangan penyelidikannya juga. Terima kasih. Muhammad Alvan Armin, Kasat Reskrim Polresta Pati sudah berbagi untuk Kompas Petang. Terima kasih, sehat selalu, Mas. Sama-sama, Mbak.